Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 500 subscriber pertama. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Ucapan terima kasih spesial untuk Kak Koko Keren 1999. Untuk Kak Koko Keren 1999 yang luar biasa, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala dukungan dan semangat yang telah Anda berikan. Baik itu melalui donasi, komentar positif, interaksi, atau sekadar hadir sebagai pendukung setia, setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaik kami untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada kakak berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Dan untuk yang lainnya, apabila ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan EAI, atau mentraktir cemilan dan kopi, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, klien memastikan bahwa tidak ada yang aneh pada keluarga White, dan pasangan itu bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun, seolah-olah untuk mencegah siapapun melacak mereka lewat ramalan. Ia kembali ke kamar tidur yang penuh boneka, melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu, berniat melakukan ramalan untuk memastikan segalanya sekali lagi. Namun, sebelum ia mulai, ia memunculkan boneka perempuan setinggi hampir dirinya, dan seperti ketika ia meramal lambang suci matahari yang bermutasi di kota Tingen dulu, ia mengambil pena tinta merah tua, dan menulis satu kalimat di atas kulit kambing coklat kekuningan. Asalnya, meletakkan pena dan memegang kertas itu, klien bersandar di kursinya, dan mulai bergumam pelan, sambil menyesuaikan kondisi pikirannya hingga memasuki keadaan kogitasi. Setelah mengulanginya 7 kali, matanya menjadi gelap, kelopak matanya turun, dan ia pun terlelap dalam tidur yang dalam. Di ruang kelabu itu, ia melihat sang perajin boneka bekerja dengan konsentrasi luar biasa. Ia melihat gadis bermata merah itu diletakkan di kamar penuh boneka, dan Emlyn White mengeluarkan dompetnya dengan mata terpaku padanya. Akhirnya, pemandangan itu berhenti di kamar tidur tempat klien berada saat ini. Vampir yang angkuh itu, Emlyn White, dengan rambut disisir ke belakang miring. Tampak tampan namun agak lembut. Ia duduk di tepi ranjang, menatap boneka itu dengan penuh kasih, bersama semua boneka lain dari berbagai ukuran. Dia benar-benar penggila boneka. Klien membuka matanya dan menepuk wajahnya sendiri. Tak lama kemudian, ia melambaikan tangannya, membuat boneka yang ia panggil lenyap dari ruang di atas kabut abu-abu. Selesai dengan itu, ia kembali mengambil pena tintanya, dan menulis pernyataan ramalan lain. Adegan kematian dalam 10 tahun terakhir di River Bay Avenue nomor 48. Menurut keterangan para warga, keluarga White sudah tinggal di sana tak lebih dari 10 tahun, jadi klien dapat mempersempit fokusnya. Ia berpikir, bila keluarga White hanyalah monster berwajah ramah, yang sebenarnya kerap membuat orang menghilang demi mengisap darah hangat nan lezat, maka tak mungkin tidak ada kejadian seperti itu di rumah mereka. Dalam kurun 10 tahun, pasti ada beberapa kecelakaan, jika mereka tidak sepenuhnya berhenti. Setelah memastikan kalimat ramalannya benar, klien mengucapkannya dan memasuki kogitasi lagi, dengan cepat jatuh ke dalam mimpi. Di dunia suram itu, penglihatannya kadang hitam pekat, kadang penuh bintik putih seperti salju, kadang retak berkeping-keping. Namun, tidak ada satupun adegan yang muncul. Hasil ramalan itu jelas, tidak ada apapun. Tidak ada yang mati dalam 10 tahun terakhir di River Bay Avenue nomor 48. Dengan mempertimbangkan semua faktor, bisa disimpulkan sementara bahwa keluarga White adalah keluarga vampir yang taat hukum. Kecuali beberapa kasus pencurian kecil.
Sambil menatap meja perunggu panjang penuh noda di depannya, Klein menyelimuti diri dengan spiritualitasnya dan menjatuhkan diri menembus kabut abu-abu. Kembali ke dunia nyata, ia dengan hati-hati menghapus semua jejak yang ia tinggalkan, lalu meninggalkan River Bay Avenue nomor 48. Alih-alih langsung menarik kesimpulan akhir, ia memutar jalan ke kantor polisi River Bay, di mana ia dengan mudah menyelinap ke ruang arsip, berbaur dengan para pencuri dan pemabuk, agar penyamarannya tampak alami. Di sana, ia dengan berani menyalakan lampu gas. Klein menarik catatan orang hilang selama 10 tahun terakhir, dan mulai membolak-baliknya. Dari waktu ke waktu, petugas yang berjaga lewat di depan pintu, namun mata mereka tak menangkap secercah cahaya pun dari dalam arsip. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Setelah entah berapa lama, Klein yang mengenakan sarung tangan hitam meletakkan berkas itu kembali. Lalu, ia memadamkan lampu gas, melepas topinya dalam gelap, menekan tangan ke dada, dan membungkuk ke arah aula utama. Dalam perjalanan pulang ke Jalan Minsk, Klein mandi, berganti pakaian, lalu duduk di mejanya. Ia membentangkan peta Backlund yang dulu ia beli di lokomotif uap. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Jalan Rose, di sisi selatan jembatan tempat berdirinya gereja Harvest. Di sanalah Pastor Yudravsky menjadi uskup katedral, dan menahan Emlyn White di ruang bawah tanahnya. Tak lama kemudian, pandangan Klein berpindah, saat ia mempelajari nama dan tata letak jalan-jalan di sekitarnya. Pertunjukan tak boleh dilakukan tergesa-gesa atau dengan haus keberhasilan. Penonton harus perlahan-lahan dibawa tenggelam ke dalam aktingnya. Klein berbisik, membuka selembar kertas, dan menurunkan pena. Kepada detektif Stewart, "Aku ingin tahu apakah kau sudah menemukan Emlyn White? Akhir-akhir ini aku memperhatikanmu, dan salah satu informanku mengatakan hari ini, bahwa ia melihat pria itu di Jalan Tuteva di wilayah selatan jembatan. Tentu saja, ia hanya mengatakan bahwa orang yang ia lihat tampak mirip dengan pria dalam potret." Setelah selesai menulis, Klein melipat surat itu rapi, memasukkannya ke dalam amplop, dan menempelkan perangko hitam senilai 1 peni. Di atas lautan Sonia yang luas dan tak bertepi, dengan ombak bergulung di bawahnya, Blue Avenger melaju stabil tanpa tanda-tanda goyah. Alger Wilson duduk di kabin kapten, dengan sekstan kuningan di tangannya, namun matanya terpejam. Tanpa suara, senyum perlahan muncul di wajahnya. Akhirnya, aku mencernanya. Alger membuka mata dan mengangkat tangannya, membuat sekitarnya bersinar cahaya biru laut. Cahaya itu berpotongan dan berubah menjadi ombak raksasa yang menyapu ke depan. Alger menekan kedua tangannya, dan ombak itu terurai menjadi butiran hujan yang jatuh ke dek kapal. Setelah hampir 4 bulan, ramuan seafarer miliknya akhirnya sepenuhnya tercerna. Selama waktu itu, ia bukan hanya berkelana lama di laut dan menyelesaikan semua misi gereja, tapi juga sengaja mencari rute laut baru dan pulau-pulau yang belum ditemukan. Setelah beberapa kegagalan, ia akhirnya berhasil. Semua itu membantu proses pencernaan ramuan, membuatnya memahami prinsip inti seorang seafarer. Prinsip itu adalah menjalin keakraban dengan laut, menguasai informasi tentang rute dan cuaca, serta semangat penjelajahan dan penemuan. Alger, yang biasanya kaku, tak kuasa bangkit dari kursinya. Ia mondar-mandir di kabin kapten, memikirkan masa depan yang ia idamkan. Setelah memperoleh formula ramuan Windblast dan menemukan bahan bionder yang sesuai, ia akan menyembunyikan kenaikannya ke urutan 6 dari pihak gereja. Lalu, ia akan mengulang proses itu lagi, berusaha menjadi Ocean Songster urutan 5 dalam waktu 3 tahun. Selama proses itu, ia harus tetap menjadi Kapten Blue Avenger dan menghindari masuk ke divisi Mandated Punishers yang memiliki hubungan sosial rumit, agar rahasianya tak terungkap. Setelah aku naik ke urutan 5 dan memiliki kekuatan cukup, aku bisa diam kembali ke tempat itu. Alger tanpa sadar menoleh ke kanan. Tatapannya seakan menembus papan kapal dan lautan luas, mengarah ke sebuah pulau kuno yang tersembunyi. Alger tak khawatir tentang kemajuan karirnya di gereja. Setelah mewujudkan keinginannya, ia bisa sepenuhnya fokus mengejar posisi yang lebih tinggi. Saat itu, ia akan terus berpura-pura sebagai urutan 7 meski sudah menjadi urutan 5,
dan meminum lagi ramuan Wind Blessed. Hal ini akan menambah ciri Beyonder dalam dirinya, memperkuatnya, dan memperlambat pencernaan, tanpa membahayakan keselamatannya. Dengan alasan yang sama, setelah Ocean Songster sepenuhnya tercerna, ia bisa menelan ramuan lain dari urutan yang sama, mengulangi proses normal itu. Resikonya memang akan mendekatkannya pada kehilangan kendali, tapi ia sudah punya solusi. Menikah dan menyalurkan kelebihan ciri Beyonder itu kepada anak-anaknya. Dengan begitu, aku akan semakin dekat ke tingkat kardinal, bahkan mendekati Beyonder urutan tinggi. Inilah kesempatanku di zaman seperti ini. Dalam benaknya, Algir sudah membayangkan dirinya mengenakan jubah kardinal, memegang jabatan tinggi di gereja, dengan banyak mandated punishers di bawah perintahnya. Setelah terhanyut sesaat, ia menarik napas dan menenangkan diri. Langkah berikutnya akan semakin sulit. Untung aku punya perkumpulan tarot dan Tuan Full. Meski di dalamnya ada bahaya, semua jalan menuju peningkatan diri pasti mengandung resiko. Aku harus mengumpulkan halaman-halaman buku harian Rosel secepat mungkin. Aku juga harus memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan dan memahami. Kartu di sebelah tangan Tuan Full, kartu yang hanya memperlihatkan punggungnya. Itu tidak ada sebelumnya. Kartu. Buku harian Rosel. Mungkinkah itu benda yang kupikirkan? Tatapan Algir menyipit, pupilnya menegang. Jalan Minsk nomor 15. Klein menguap, mematikan lampu gas, lalu berbaring di tempat tidur. Sebenarnya, ia punya rencana lain. Ia ingin menggunakan ramalan untuk mengetahui asal botol racun biologis, dan memperoleh 3 formula pertama dari urutan yang dimiliki ciri Beyonder Werewolf. Namun, setelah malam yang sibuk mengurusi urusan Emlyn White, ia merasa lelah dan memutuskan untuk melakukannya besok di atas kabut abu-abu. Begitu ia berbaring dan memejamkan mata, Klein tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Itu adalah intuisi spiritual seorang seer. Sudah beberapa hari sejak aku mendapatkan ciri Beyonder Werewolf dan botol racun biologis. Bukannya aku tak dalam kondisi baik selama ini, tapi entah kenapa aku terus menunda ramalan itu. Ini sangat tidak normal. Klein duduk tegak, berpikir saksama, lalu teringat insiden serupa. Saat pertama kali ia bertemu Megose, ia ingin langsung menggunakan Spirit Vision untuk mengamati keadaan mentalnya, tapi secara alami ia justru melewatkan kesempatan itu karena sempat terkejut. Baru di akhir, ia tahu bahwa di dalam perut Megose ada benih dewa jahat. Intuisi spiritualnya sebagai seer telah menghentikannya tanpa meninggalkan tanda, menyelamatkannya dari kehilangan kendali dan kehancuran seketika. Kejadiannya sangat mirip, dan kali ini bahkan lebih jelas. Aku ingat Nona Sharon pernah mengatakan bahwa kendali Rose School of Thought terhadap para anggotanya jauh melampaui imajinasiku. Tubuh dan jiwa setiap anggota seolah terikat oleh sesuatu. Itulah sebabnya informasi tentang urutan mutan jarang bocor keluar. Mereka menyembah Chain God. Jadi, bila aku menggunakan ciri Beyonder Werewolf untuk menurunkan formula ramuannya, hal itu akan langsung melibatkan dewa jahat itu, dan menimbulkan konsekuensi yang tak ingin kutanggung. Klein merenung serius dan merasa ini memang mencurigakan. Dulu, saat aku meramal lambang suci matahari yang bermutasi, dan telinga milik listener, intuisi spiritualku tidak menghalangiku. Mungkinkah Chain God itu lebih kuat dari Eternal Blazing Sun dan True Creator? Atau mungkin dirinya memiliki sifat yang bisa mengekang kabut abu-abu, bahkan mampu menyusupinya dengan efektif. Tentu saja, sumber bahaya itu juga bisa berasal dari botol racun biologis. Memikirkan hal itu, Klein, yang selalu berhati-hati, memutuskan untuk mencoba meramal botol racun biologis besok, dan melihat apakah intuisi spiritualnya sebagai seer akan kembali menghentikannya. Selasa pagi, cuaca tetap sedingin biasanya di musim ini. Klein merapatkan kerah mantel wolnya, mengenakan topi, lalu membuka pintu rumah. Ia hendak berjalan ke ujung jalan, ke kotak pos, untuk mengirim surat kepada Detektif Stuart. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, ia tak perlu berdandan rapi atau mengenakan pakaian tebal. Namun, karena baru saja sembuh dari masuk angin, ia tetap membungkus dirinya dengan pakaian hangat, sekadar berjaga-jaga. Mungkin karena angin kencang semalam, udara di Backlund terasa jauh lebih segar dari biasanya.
Klein pun secara tak sadar memperlambat langkahnya, menikmati pagi yang langka ini. Saat melewati rumah Jurgen, ia mendengar jendela menjorok berbunyi berderit. Nalurinya membuat ia menoleh. Di balik jendela, berdiri Nyonya Doris dengan topi bludru hitam dan syal tebal berwarna biru keabu-abuan. Penampilannya tampak lebih buruk dari sebelumnya, dan tubuhnya kian membungkuk. "Selamat pagi, Detektif Moriarty. Terima kasih sudah menjaga Brody." Dia bilang ke orang baik, "Bukan begitu, Brody?" Nenek Doris menunduk dan mengangkat kucing hitam bermata hijau itu. Brody menggunakan keempat kakinya untuk berontak dalam pelukannya. Akhirnya ia melompat turun dan mendarat ringan di ambang jendela. Namun, bukannya pergi, ia malah berputar-putar di sana, menggesekkan kepala ke Nyonya Doris, sama sekali tak menoleh ke arah Klein. "Apakah aku baru saja ditolak oleh seekor kucing?" Klein terkekeh pada dirinya sendiri, lalu tersenyum tulus. "Itu perbuatan yang menyenangkan, dan kabar yang lebih menggembirakan lagi, Anda sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit." Setelah bertukar beberapa kalimat sopan, ia berpamitan dan melanjutkan langkahnya menyusuri jalan, sambil tetap tersenyum. Baru beberapa langkah, suara Nyonya Doris kembali memanggilnya. "Saat Jurgen pulang, aku akan memintanya membayar jasamu." "Apakah aku terlihat seperti orang yang melakukan ini demi uang?" Senyum di wajah Klein pun membeku seketika. Ia hanya bisa berbalik separuh dan melambaikan tangan, seolah berkata bahwa ia mengerti. Setelah menjauh dari rumah Jurgen, ekspresinya berubah serius. Ia menghela napas pelan. Tadi ia sempat mengaktifkan Spirit Vision untuk melihat aura Nyonya Doris, dan hasilnya tak baik. Penyebabnya bukan hanya usia tua, tapi juga udara dingin, dan kualitas udara Backlund yang buruk. Semua itu memperparah penyakit paru-parunya. Nyonya Doris sepertinya masih bisa melewati musim gugur dan dingin kali ini. Tapi untuk tahun depan, atau berikutnya lagi, entahlah. Jika ingin hidup beberapa tahun lagi, dia harus pindah ke selatan, ke daerah sekitar Teluk Desi. Sayang sekali, pengacara Jurgen mungkin belum mampu menanggungnya sekarang. Bahkan aku pun belum pernah pergi ke Teluk Desi. Klein bergumam pelan, sampai ia tiba di kotak pos dan memasukkan surat itu. Itu merupakan pembuka dari penampilannya hari ini. Dan malam nanti, ia akan pergi ke gereja Harvest sebagai detektif untuk menyelesaikan persiapan berikutnya. Setelah membeli pie desi untuk sarapan, Klein kembali ke arah semula dengan perasaan tenang. Namun, sebelum ia sampai ke rumah, ia melihat sebuah kereta berhias elegan terparkir di depan pintunya. Dua wanita berpenampilan anggun, bertopi hitam dengan pita, tampak cemas menarik bel pintu, sementara pelayan dan pengawal mereka berjaga-jaga di sekitar, seolah menantikan sesuatu. "Nyonya Stellin, Nyonya Mary, apakah mereka datang untuk meminta bantuanku?" Tapi mengapa terlihat begitu cemas? Dengan kantung kertas berisi pie desi di tangan, Klein mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Para nyonya, sepertinya ini waktu yang tepat untuk sarapan." Begitu mereka menoleh dan melihat detektif Sherlock Moriarty, ekspresi Nyonya Mary langsung lega. "Tuan detektif, Anda harus menolongku." Dalam Spirit Vision Klein, kecemasan, gugup, dan ketakutan wanita itu terlihat nyata. Maka ia mengangguk dan menunjuk ke arah pintu. "Baiklah, mari kita bicara di dalam." Sambil berbicara, Klein melirik ke arah pemilik rumahnya, Nyonya Stellin, dan langsung menyadari perubahan yang mencolok. Kondisinya berbeda jauh dari 2 hari lalu. Muram, lesu, seolah kehilangan minat terhadap segalanya. Apa yang terjadi padanya? Meski sedikit suka pamer, dia biasanya orang yang penuh semangat hidup. Klein mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Begitu masuk, dan sebelum sempat duduk, Nyonya Mary langsung berkata dengan nada terburu-buru, "Detektif Moriarty, aku menerima surat ancaman." "Surat ancaman?" Klein meletakkan pie desi, menyilangkan jemari, dan bertanya, "Apa isi suratnya?" Nyonya Mary menatap sekilas ke arah Nyonya Stellin. Setelah memastikan wanita itu tak seramah biasanya, ia akhirnya menjawab pelan, "Surat itu memintaku untuk bersikap adil terhadap asap pabrik saat melakukan penyelidikan pencemaran udara dan mengakui jasa mereka. Jika tidak,
Aku akan berakhir seperti boneka yang dikirim bersama surat itu. Kepala boneka itu dicabut, dan tangan serta kakinya dipatahkan. Nyonya Mary tampak gemetar saat mengingat kembali saat ia membuka surat itu. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Aku tidak tahu apakah ancaman itu akan jadi nyata atau tidak. Aku sama sekali tak menyangka menjadi anggota Dewan Penyelidikan akan menghadapkan diriku pada hal-hal semacam ini. Aku tak tahu. Nyonya, mungkin Kaisar Rosel pernah berkata bahwa ada dua bentuk kebencian paling dalam antara manusia: membunuh orang tua seseorang dan menghancurkan mata pencahariannya. Klein mengangguk serius dan berkata, "Saran saya, laporkan ini ke polisi." Menurutnya, Nyonya Mary kini adalah anggota Dewan Nasional Polusi Udara. Statusnya sudah berbeda dari dulu. Polisi pasti tidak akan menyepelekan ancaman terhadapnya. Selain itu, karena ini menyangkut kebijakan pemerintah, kasus ini kemungkinan besar akan diserahkan ke organisasi Beyonder Gereja agar segera diselesaikan. Sebagai pengikut Dewi Evernight, pihak yang akan turun tangan jelas adalah kelompok Nighthawks. Dengan begitu, meski Klein ingin mendapat imbalan, ia tak berniat ikut campur. "Aku sudah melaporkannya, tapi tetap tidak tenang," kata Nyonya Mary sambil mengatupkan bibir. "Tahukah kau apa yang polisi katakan? Mereka bilang, surat ancaman itu disusun dari potongan kata di koran, dan boneka seperti itu bisa dibeli di mana saja. Sulit sekali menemukan pengirimnya dalam waktu singkat. Dan mereka hanya menugaskan satu polisi untuk menjagaku. Demi Dewi, beginikah cara mereka menanggapi teriakan minta tolong seorang warga tak berdaya?" Nyonya Mary berhenti sejenak, lalu menatap Klein dengan sungguh-sungguh. "Detektif Moriarty, aku percaya Anda bisa membantu. Bukan hanya karena tindakan Anda sebelumnya, tapi juga karena pengakuan Mike, pujian Ehren, dan sanjungan Talim. Aku tahu Anda berperan besar dalam kasus pembunuhan berantai itu. Jangan khawatir, aku akan membayar dengan layak." Kata-katamu menyenangkan, tapi ada yang terasa aneh. Kecuali jika polisi sudah disuap, mereka seharusnya menyerahkan kasus ini pada Nighthawks. Dengan kemampuan Beyonder seperti ramalan, surat yang tersusun dari potongan koran pun tak akan bisa menyembunyikan pengirimnya. Artinya, pelaku sudah tertangkap atau memiliki cara untuk mengacaukan ramalan. Tapi kalau begitu, Nighthawks pasti akan turun secara resmi. Tak mungkin hasilnya seperti ini. Klein tak langsung menjawab. Ia menganalisis kejanggalan ini dengan hati-hati. Ruang tamu mendadak terasa hening. Keheningan itu membuat Nyonya Mary dan Nyonya Stellin gelisah, tanpa tahu alasannya. Entah sejak kapan, Klein telah mengeluarkan sebuah koin dan memantulkannya di antara jemarinya, seolah itu kebiasaan untuk membantu berpikir. Tiba-tiba koin itu melayang dan jatuh ke telapak tangannya. Sisi belakang menghadap ke atas. Klein terkejut. Ia baru saja meramal apakah ada bahaya dalam kasus ini, dan hasilnya tidak ada. Jika ancaman ini sungguh nyata, bahkan bila pelakunya bukan Beyonder sekalipun, pasti tetap ada bahaya sedikitnya. Tak mungkin hasilnya tidak berbahaya. Apakah ini cuma ancaman kosong? Atau Klein tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Ia tersenyum dan berkata, "Nyonya Mary, jangan khawatir. Pulanglah dengan tenang. Jika dalam 2 hari ke depan ada orang yang mendatangi Anda untuk membicarakan masalah ini, agar dipublikasikan dan membangkitkan kemarahan warga terhadap niat jahat para pemilik pabrik, maka Anda akan baik-baik saja." Kemungkinan yang baru saja terpikir olehnya adalah bahwa ancaman itu hanyalah jebakan yang sengaja diatur oleh Dewan untuk memancing simpati publik dan memanfaatkan kemarahan warga, sehingga penyelidikan pencemaran udara berjalan lancar dan menghasilkan rancangan undang-undang yang menguntungkan pihak tertentu. Itu menjelaskan mengapa pihak kepolisian menanggapinya dengan santai. "Mengapa Anda mengatakan begitu?" tanya Nyonya Mary sambil mengerutkan kening. Klein tersenyum dan menjawab, "Itu hasil deduksiku. Dan jika yang Anda katakan tak terjadi dalam 2 hari, desaknya." Klein berkata dengan tulus, "Maka aku sendiri yang akan melindungi Anda. Bagaimanapun juga, tak ada bahaya," pikirnya dalam hati. Setelah menenangkan Nyonya Mary dan mengantarnya pergi, ia naik ke atas kabut abu-abu untuk memastikan hal itu, dan hasilnya sama seperti sebelumnya.
Saat itu, pai desinya sudah dingin. Nyonya Mary pulang dengan hati masih diliputi cemas, bahkan sempat berpikir untuk mengajak Nyonya Stellin tinggal bersamanya beberapa hari. Namun, sesampainya di rumah, pengurusnya memberitahu bahwa putra tertua Earl Hall, sekretaris utama Dewan Nasional Pengendalian Polusi Udara, Tuan Hubert Hall, datang menemuinya. Begitu keduanya memasuki ruang tamu, sebelum Nyonya Mary sempat bicara, pria tampan berambut pirang itu langsung membuka suara. "Nyonya Mary, aku sudah mendengar apa yang menimpamu. Ini memalukan bagi Backland, bahkan bagi seluruh kerajaan. Aku benar-benar menyesal atas hal itu. Jangan khawatir, semua anggota komite akan mendukungmu." "Terima kasih atas perhatiannya," jawab Nyonya Mary dengan tulus. Setelah berpikir sejenak, Hubert Hall melanjutkan, "Nyonya, aku ingin meminta agar seorang reporter mewawancaraimu mengenai kejadian ini. Aku ingin agar semua orang tahu apa yang telah kau alami, dan betapa hinanya perbuatan itu. Aku ingin masyarakat melihat betapa tak tahu malunya para pemilik pabrik yang telah mencemari udara Backlund. Mereka sama sekali tidak menyesal. Tolong, setujuilah permintaanku." Ini persis seperti yang dikatakan Detektif Moriarty. Nyonya Mary terdiam, tak tahu harus berkata apa. Setelah sarapan, Klein beristirahat sejenak. Karena tak ada yang perlu dikerjakan, ia naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan tentang asal-usul botol racun biologis. Kali ini, ia tak menundanya sama sekali. Pilar-pilar batu dari istana kuno dan megah itu menyangga kubah tinggi di atasnya. Klein duduk di ujung meja perunggu panjang, memegang sebuah botol coklat tembus pandang. Ia memeriksanya berulang kali, namun tak merasakan adanya bahaya dari benda itu. "Baiklah, mari kita mulai." Ia memunculkan pena dan kertas, lalu menulis pernyataan ramalan. Asalnya, setelah menyimpan pena dan menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, Klein menatap selembar kertas dan botol racun biologis itu, lalu bersandar di kursinya, dan memasuki keadaan kogitasi sambil melafalkan pernyataan tersebut. Tak lama kemudian, ia memasuki dunia mimpi abu-abu yang samar, dan melihat sebuah ruangan gelap namun luas. Di ruangan itu ada ular king cobra, laba-laba janda hitam, serta berbagai tumbuhan dan hewan aneh lainnya. Pemandangannya kacau dan mengerikan. Seorang pria parubaya berjubah putih berdiri di depan meja panjang di tengah ruangan. Ia melempar empedu ular dan racun laba-laba ke dalam sebuah kuali hitam besar yang tergantung dari langit-langit. Akhirnya, ia bahkan menambahkan beberapa benda yang memancarkan cahaya spiritual kuat. Misalnya, benda-benda yang kadang berubah menjadi gas hitam, kadang mengental menjadi benda hijau gelap berbentuk paru-paru. Ada pula yang berupa tabung berisi cairan biru bening, atau mata merah menyala. Udara di sekitar kuali besi hitam itu perlahan menjadi kental. Energi spiritual berkumpul ke tengah, namun terus terdorong keluar, membuat prosesnya sulit tercapai. Ketika pria berjubah putih itu melihat pemandangan tersebut, keningnya berkerut perlahan. Wajahnya tampak cemas. Ia membuka buku catatan hitam di sisinya, menggertakkan gigi, lalu menggunakan belati perak ritual untuk menyayat pergelangan tangannya. Tetesan darah segar menetes ke dalam kuali besi hitam itu, dan seketika isinya seperti mendapatkan kehidupan. Daya isap mengerikan meledak tiba-tiba, menyedot seluruh udara kental di sekitarnya. Darah yang masih mengalir di pergelangan tangannya pun tersedot habis. Namun itu belum berakhir. Meski pria berjubah putih itu berjuang mati-matian, menampakkan wajah ketakutan, tubuhnya tak bisa menahan diri untuk tidak mendekati kuali itu. Tubuhnya tertarik, kepalanya tertekan, dan di tengah jeritannya, ia dilahap sedikit demi sedikit oleh kuali tersebut. Spesimen yang tergantung, tumbuhan, serta semua yang bisa bergerak atau dipindahkan, semuanya berterbangan ke dalam kuali. Kabut coklat tiba-tiba memenuhi ruangan, mengalun tenang dan beriak perlahan. Ketika semuanya usai, ruangan itu kosong, hanya menyisakan sebuah botol coklat tembus pandang yang tergeletak tenang di tengah ruangan. Adegan itu cepat memudar, dan dunia mimpi pun hancur. Klein membuka mata dan bergumam,
Jadi, botol racun biologis ini adalah hasil eksperimen bunuh diri. Kupikir itu adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan seseorang. Kalau begitu, seharusnya aku bisa meramalkan rumusnya. Bagi Klein, spiritualitas dan karakteristik Beyonder milik seorang Rampager, ataupun yang tercemar oleh dewa jahat, semuanya bisa digunakan untuk meramalkan formula ramuan, seperti All Black Ice, yang ditinggalkan marionetis Rosago. Berkat efek isolasi dari kabut abu-abu, dan kemampuan ruang misterius itu menghapus pengaruh negatif, Klein bisa nekat melakukannya. Tentu saja, karakteristik Beyonder melibatkan banyak faktor tambahan. Secara teori, peluang gagal sangat tinggi, namun Klein baru berani mencobanya setelah mencapai level Magician. Begitu pula dengan artefak tersegel, yang terbentuk dari karakteristik Beyonder, itu pun bisa digunakan untuk menebak rumus ramuan. Namun, jika benda itu terutama terdiri dari bahan-bahan mentah, yang melalui proses pembuatan rumit, dan eksperimen berbahaya oleh seorang ahli atau Beyonder lain, lalu berubah menjadi benda mistik, maka ramalan Klein dalam kondisi saat ini tidak akan berhasil. Bahkan dengan peningkatan efek dari ruang misterius di atas kabut abu-abu pun, tetap tidak berguna. Lumayan, setidaknya aku tak perlu khawatir botol racun biologis ini menyimpan bahaya tersembunyi. Klein melirik taring manusia serigala itu, dan dengan bijak menyingkirkan rasa penasarannya. Di Empress Borough, di villa mewah milik Earl Hall, Audrey tengah melanjutkan pelajaran psikologinya. Di kakinya, anjing Golden Retriever besar bernama Susie duduk dengan mata bersinar-sinar. Sesekali ia mengibaskan ekor, tampak menikmati suasananya. Psikiater Escalante selesai menjelaskan bahan pengantar, lalu dengan nada santai berkata, sebetulnya, ada teori seperti ini, diyakini bahwa manusia mewarisi sebagian kesadaran leluhurnya dari generasi ke generasi. Hal inilah yang membentuk dasar dari pola perilaku seseorang. Misalnya, meski banyak orang belum pernah melihat ular berbisa, mereka akan secara naluriah merasa takut dan ingin menghindarinya saat bertemu. Mengapa demikian? Ini diyakini sebagai naluri yang kita warisi dari nenek moyang, sesuatu yang tersembunyi di kedalaman bawah sadar kita. Di zaman purba, manusia sering berhadapan dengan ular berbisa dan binatang buas, hingga kenangan itu terukir dalam kesadaran mereka, dan diwariskan turun-temurun. Bagaimana cara mewariskannya? Tanya Audrey dengan penuh minat. Escalante, dengan rambut panjangnya yang terurai sampai pinggang, tersenyum kecil. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ada teori yang menjelaskan bahwa kesadaran setiap orang sebenarnya terhubung di tingkat paling bawah. Kesadaran itu satu kesatuan, dan jejak serta karakteristik yang tertinggal di dalamnya akan memengaruhi kesadaran individu masing-masing. Contohnya, lapisan paling dasar dari kesadaran itu seperti lautan tanpa ujung. Kesadaran unik kita adalah pulau-pulau di lautan itu. Ia terbagi menjadi dua bagian. Satu tersembunyi di bawah permukaan air, itulah alam bawah sadar yang jauh lebih luas dan dalam. Dan satu lagi tampak di atas permukaan, itulah kesadaran yang bisa kita rasakan. Prinsip ini adalah dasar dari aliran psikologi tersebut. Audrey melirik Susie, mengelus bulu keemasan di lehernya, dan berkata, jadi, kita bisa menggunakan lautan kesadaran yang saling terhubung itu untuk memengaruhi kesadaran orang lain dan menyembuhkan penyakit mental tertentu. Apakah ini dasar mistik dan kekuatan Beyonder dari seorang psikiater? Tapi sepertinya masih kurang. Misalnya, langit di atas kepala, sesuatu yang menyelimuti semuanya, pikir Audrey penasaran, sambil menunjukkan ekspresi antara bingung dan tercerahkan. Kau benar-benar berbakat dalam bidang ini, puji Escalante gembira. Tapi, kita hanya bisa memengaruhi sebagian kecil dari lautan kesadaran di sekitar kita, dan lewat itu, memengaruhi orang-orang di dekat kita. Jika kita menyelam terlalu dalam, kita bisa kehilangan diri sendiri. Ia menatap jam dinding yang rumit dan indah, lalu tersenyum. Waktu kita sudah habis. Pelajaran hari ini selesai. Nona Audrey, jika kau tertarik pada aliran psikologi ini, kita bisa melanjutkannya lain kali. Baik. Audrey berdiri dan membungkuk. Ketika Escalante pergi, ia mengangguk pelan sambil berpikir. Madame Escalante sepertinya bukan psikiater sejati. Paling-paling dia seperti aku, seorang telepatis.
Apakah yang tadi ia bicarakan itu dasar pemikiran alkemis psikologi? Mereka benar-benar sabar. Mengapa mereka belum berusaha merekrutku? Saat Audrey merenung, Susie tiba-tiba berkata gembira, "Audrey, aku merasa dia sama seperti kita." "Tidak, maksudku, sama seperti aku, seekor anjing." "Tidak, itu salah." Gup. Susie, yang hanya sedikit memahami bahasa manusia, kebingungan sendiri, tak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya dengan benar. Di selatan jembatan, Jalan Rose, di luar gereja Harvest, Klein, dengan penyamaran biasanya, mendongak menatap lambang suci kehidupan di fasad, menggenggam tongkatnya, menaiki anak tangga, dan melangkah masuk ke aula utama. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah memastikan situasinya. Hanya dengan begitu, ia bisa bertindak dengan baik untuk menyelamatkan vampir Emlyn White secara cerdik, tanpa menimbulkan kecurigaan. Lalu, sebagai detektif yang telah memberi petunjuk, ia bisa menerima rasa terima kasih dari keluarga White, serta mendapat tepuk tangan dari penonton. Itu pasti akan menjadi pertunjukan yang menarik. Gereja Harvest tidak besar, hanya memiliki aula doa. Klein memilih tempat di dekat lorong, dan menatap ke depan sambil melepas topinya. Uskup Yutravsky sedang berkhotbah. Tingginya lebih dari 2,2 meter, tubuh kekarnya bahkan tak tersembunyi di balik jubah imamnya yang longgar, memberikan tekanan luar biasa. Namun ekspresinya lembut, penuh rasa syukur dan penghargaan terhadap kehidupan. Di depan imam seperti itu, tak seorang pun berani membuat keributan. Para jemaat mendengarkan tenang, sesekali membuat gerakan doa khas gereja Mother Earth. Klein mengamati dengan seksama, menunggu dengan sabar, tanpa tergesa atau sombong. Begitu khotbah berakhir, ia menggenggam tongkat dan bersiap melanjutkan rencananya. Namun pada saat itu, seorang pria dengan jubah imam gereja Mother Earth masuk dari pintu belakang katedral. Ia tampak berusia sekitar 28 atau 29 tahun, berambut hitam dan bermata merah, berhidung mancung dengan bibir tipis. Wajahnya tampan, tapi tak memancarkan aura maskulin. Tak lain ia adalah Emlyn White. Mulut Klein sedikit terbuka dan hampir gagal menutupnya. Bukankah orang ini seharusnya dikurung di ruang bawah tanah? Bukankah dia bersikeras menolak tunduk pada kehendak Uskup Yutravsky? Emlyn White membagikan roti dan anggur persembahan kepada jemaat satu persatu, hingga akhirnya ia berhenti di depan Klein. Pikiran Klein berputar cepat, lalu berbisik pelan, "Apakah kau Emlyn White? Orang tuamu meminta temanku mencarimu. Kenapa kau di sini? Apakah kau mengalami sesuatu? Kau butuh bantuan?" Emlyn White tak menampilkan kesombongannya seperti biasa. Ia tersenyum, meski senyumnya lebih mirip tangisan. "Tak perlu, aku akan segera pulang." Ia menahan tawa getir, menggeleng, lalu tersenyum paksa. "Aku sekarang sudah menjadi penganut Mother Earth." "Tidak, seorang imam." Jawaban itu sama sekali di luar dugaan Klein. Untuk sesaat, ia tak tahu harus berkata apa. Hanya bisa berteriak dalam hati, "Hei, waktu terakhir kita bertemu di gereja Harvest, kau masih begitu teguh menyembah bulan. Kau bilang tak akan pernah berpaling ke Mother Earth. Belum lama, dan sekarang kau sudah menyerah? Bukankah itu terlalu cepat? Di mana tekadmu? Di mana harga dirimu?" Pertunjukanku yang sudah kupersiapkan matang, terpaksa berakhir bahkan sebelum dimulai. Tidak, ini benar-benar serangan mendadak. Klein membuka mulut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. "Kenapa Emlyn White memberitahuku soal pertobatannya? Aku hanyalah seorang detektif yang kebetulan lewat. Apakah dia ingin aku menyampaikan pesan ini pada orang tuanya? Atau ada makna lain di baliknya?" Ketika Klein sedang menebak-nebak, Emlyn White menyingkirkan ekspresi gelisahnya dan tersenyum sombong. "Tak perlu berpura-pura tuan detektif, atau harus kupanggil tuan pemilik baru dari Master Key? Hehe, bagi kaum bangsawan Sanguin, setiap orang punya bau dan ciri darah yang berbeda. Bahkan ketika aku dikurung di ruang bawah tanah, aku bisa mengenalinya. Aku masih ingat aromamu." "Aku telah dikenali." Klein seketika terperanjat, hingga hampir masuk ke mode pertempuran. Tanpa perlu menggunakan spirit vision,
Ia bisa tahu dari nada dan kata-kata Emlyn White bahwa vampir itu tidak sedang berbohong. Ia benar-benar yakin dan percaya diri. Tepat ketika rasa tegang itu mulai naik, Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Kenapa aku harus khawatir soal itu? Lalu, ia menjawab sendiri pertanyaannya dalam hati. Lalu kenapa kalau aku dikenali? Situasi sekarang berbeda dengan 2 bulan lalu. Waktu itu aku dibuat kalang kabut oleh insiden dengan Duta Besar Bakerland di depan para Beyonder resmi. Aku sibuk kesana kemari, mencoba meraih setiap kesempatan yang ada. Dalam proses itu, aku akhirnya berhubungan dengan lingkaran Beyonder, dan bahkan kemungkinan aku sendiri menjadi seorang Beyonder cukup masuk akal. Jadi, sekalipun identitasku sebagai Beyonder terungkap, mereka takkan mencurigai terlalu dalam atau menggali masa laluku. Lagi pula, sangat mungkin Detektif Isengard Stanton adalah seorang Beyonder juga, dan ia menjaga hubungan baik dengan kepolisian serta organisasi Beyonder resmi. Ia mungkin menebak bahwa aku sama sepertinya, dan mencoba menarikku dengan cara halus. Dalam hal ini, aku bisa dibilang berada di batas antara anggota resmi dan independen. Kalaupun ada apa-apa, aku belum tentu akan dipenjara. Yang paling penting, aku sudah membangun citra diriku sekarang begitu dalam, sampai-sampai aku tak perlu khawatir akan ada poster buronan. Jika sesuatu terjadi, aku bisa saja meninggalkan Jalan Minsk nomor 15, dan identitasku sebagai Sherlock Moriarty. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, sebelum datang ke sini, aku juga sudah melakukan ramalan. Hasilnya menunjukkan hampir tak ada bahaya. Sembari pikiran-pikiran ini berkelebat, pupil mata Klein yang sempat menegang perlahan mereda. Ekspresi kagetnya memudar, dan sikap siaga bertarungnya mengendur, kini seolah ia hanya sedang membicarakan cuaca hari itu dengan Emlyn White. Melihat ekspresinya yang tenang, Emlyn White menaikkan alisnya, melangkah beberapa langkah ke samping, lalu duduk perlahan di sebelahnya. Vampir itu menatap Uskup Yutravsky, yang sedang memimpin umat menjalani sakramen perjamuan kudus, lalu mengejek, "Tuan Detektif, apakah Anda tak takut kalau aku pergi ke kantor polisi dan berteriak keras-keras bahwa Anda seorang Beyonder?" Klein menatap ke depan tanpa menoleh dan menjawab santai, "Aku akan ikut ke sana dan berteriak keras-keras bahwa di sana ada seekor vampir. Ayo, saling menghancurkan saja. Kau kira aku takut padamu?" Wajah Emlyn White seketika menegang. Ia mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata, "Sanguin, bangsawan sanguin. Mengerti?" Sebelum Klein sempat menjawab, melihat Uskup Yutravsky masih sibuk dengan ritual sakramen, Emlyn terkekeh dan berkata, "Bagaimanapun juga, akhirnya aku akan bebas." Aku pura-pura patuh dan bilang pada orang tua itu bahwa aku bersedia beriman kepada Mother Earth dan sangat menyesali perbuatanku. Meskipun aku tak tahu seperti apa wujud pertobatan itu, berpura-pura tentu bukan masalah. Orang tua itu benar-benar mempercayaiku dan bahkan tampak senang. Ia langsung membiarkanku keluar dan memintaku menjadi imam di sini. Katanya, asal aku hafal Alkitab suci gereja Mother Earth, aku boleh pulang. Haha, orang tua dungu yang otaknya sudah tumpul karena iman itu, ternyata mudah sekali dibohongi. Mudah dibohongi? Klein menoleh menatap vampir itu, lalu kembali menatap ke depan dan berkata datar, "Pastor Yutravsky dulu seorang bajak laut. Ia mungkin telah membunuh lebih banyak orang daripada jumlah yang pernah diselamatkan ayahmu. Selain itu, para bajak laut umumnya tak saling percaya. Pengkhianatan dan tipu daya sudah biasa di antara mereka. Untuk bisa menjadi bajak laut yang sukses dan tetap hidup sampai akhir, Pastor Yutravsky jelas bukan orang yang mudah diperdaya, bahkan jika ia bukan orang yang cerdas." Emlyn White menatap tak percaya, tampak ingin membantah. Klein mengelus kepala tongkatnya dan menambahkan santai, "Pastor itu memiliki artefak tersegel yang kuat, namanya lilin teror mental. Benda itu bisa membuat penggunanya masuk ke relung jiwa terdalam seseorang. Di sana, tak ada seorang pun bisa berbohong. Dan itu baru salah satu fungsinya. Aku tak tahu apakah ada kemampuan lain." Emlyn membeku. Tatapannya kosong. Beberapa detik kemudian, ia berbisik dengan wajah pucat, "Waktu aku bilang bersedia berpindah iman, orang tua itu masuk membawa lentera. Ada lilin di dalamnya,
Tetapi aku tak sempat melihat jelas. Klein menatapnya penuh rasa iba. Mungkin Pastor Yudravsky menggunakannya untuk menanam benih di dalam dirimu, benih yang perlahan membuatmu sungguh-sungguh mempercayai Mother Earth sepenuh hati. Sudut bibir Emlyn berkedut membentuk senyum kaku seperti mayat hidup. Aku tak merasakan apapun. Itu pasti bukan seperti yang kau katakan. Lagi pula, bukankah orang tuaku akan datang? Mereka bisa menekan sang pastor lewat cara duniawi. Menuduhnya telah menahanku dengan paksa. Ia akan terpaksa memilih antara menodai reputasi gereja Mother Earth atau membebaskanku. Bukankah itu ide yang hebat? Klein tetap memandangnya dengan iba, menyatukan kedua tangan dan menempelkannya ke hidung, seolah-olah sedang benar-benar berdoa dengan khidmat. Kalau aku jadi Pastor Yudravsky, aku akan memilih memanggil polisi untuk menentukan kebenarannya. Katakan padaku, menurutmu siapa yang akan menderita pada akhirnya? Uskup yang punya hak berkhotbah, atau seorang vampir? Sangwin. Otot wajah Emlyn bergetar hebat. Ia mengepalkan tangan dan menghantam sandaran bangku di depannya. Aku bisa menunggu? Setelah aku menghafal Alkitab Suci, aku akan meminta orang tua itu mengizinkanku pulang. Ia orang yang sangat taat dan takkan mengingkari janjinya. Klein tetap menatap ke depan dan tersenyum tipis. Aku pernah ke River Bay Avenue nomor 48. Orang tuamu sudah pindah? Sudah tentu. Mereka bukan hanya pindah, tapi juga ke tempat yang tak ku ketahui. Jawab Emlyn cepat. Klein menambahkan dengan nada santai, mereka pindah terburu-buru. Banyak barang tertinggal, termasuk yang ada di kamarmu. Wajah Emlyn seketika berubah luar biasa. Ia ternganga, lalu tiba-tiba berdiri, menyingkirkan Klein, dan berlari ke arah Uskup Yudravsky di depan lambang kehidupan. Pastor, Uskup, aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Teriak Emlyn. Melihat masih ada umat yang belum selesai menerima perjamuan kudus, Pastor Yudravsky tak menjawab. Ia hanya menatap si vampir malang itu dengan tenang. Emlyn segera menutup mulutnya dan terdiam, lalu mondar-mandir dengan gelisah. Sambil tersenyum, Klein berdiri, mengambil tongkat dan topinya, lalu berjalan santai di sepanjang lorong, menuju deretan bangku depan katedral. Setelah sakramen selesai, ia melangkah ke depan dan berkata dengan ekspresi serius, "Uskup, aku tak tahu mengapa Anda menahan Emlyn di sini, dan aku juga tak ingin tahu. Aku hanya tahu satu hal, orang tuanya telah mempercayaiku untuk membawanya pulang. Jika pendeta raksasa ini begitu saja menyetujui permintaanku, aku hanya bisa menyalakan lilin doa bagi Emlyn. Tidak, mulai hari ini, ia pasti akan membenci lilin. Sebaiknya aku berduka untuknya saja." Klein membatin. Yudravsky menatap mereka dari atas dan menjawab lembut, "Emlyn bisa pulang kapanpun." Klein melirik Emlyn White, lalu mengangkat tangan kanan dan menepuk dadanya. Ia ingin membuat tanda bulan merah dengan ketukan searah jarum jam, tapi akhirnya memaksa diri menggambar lambang suci segitiga. Emlyn tampak cemas melihatnya. Tanpa bicara, ia segera berlari keluar katedral tanpa hambatan. Klein mengikuti di belakang dengan langkah tenang, tanpa tergesa. Setelah berlari beberapa saat, Emlyn tiba-tiba melambat dan berkata dengan pandangan kosong, "Aku merasa mulai merindukan gereja Harvest, rasa hafalan Alkitab Suci, dan lambang kehidupan. Aku ingin kembali untuk membersihkan dan merapikan tempat itu. Hanya 1 jam saja. Benih yang ditanam ini bahkan lebih kejam daripada yang kubayangkan. Kemanapun vampir ini pergi, ia akan kembali ke gereja Harvest setiap hari, dan bekerja selama 1 jam. Itu sebenarnya tidak buruk juga. Setidaknya, benih itu tidak mengubah keyakinannya. Dalam satu sisi, itu bentuk penghormatan. Tapi kenapa aku memakai kata penghormatan? Lilin itu disebut lilin teror mental, dan katanya berasal dari seekor naga. Jalur spektator ini memang menakutkan." Klein mengetuk tongkatnya dan berkata, "Perlu aku ingatkan sesuatu?" "Tak perlu." Wajah Emlyn menegang dan suaranya geram, "Aku akan melawan dorongan ini. Aku akan pindah ke Midseashire atau Feysak. Aku tak percaya aku masih akan ingin kembali kalau sudah meninggalkan Backland." Ia menggertakkan gigi, lalu mengembuskan napas panjang.
Ayo naik kereta sewaan kembali ke River Bay Avenue. Baik, jawab Klein santai. Beberapa langkah kemudian, Emlyn menghentikan kereta sewaan. Namun saat hendak naik, tubuhnya menegang 2 detik, lalu bergumam pelan hingga nyaris tak terdengar, "Aku tidak membawa uang." "Aku punya." Klein tersenyum. Emlyn diam dan naik ke kereta. Klein duduk berhadapan dengannya. Saat kereta mulai bergerak, Klein bertanya pelan, seolah berpikir, "Ayahmu seorang dokter yang memiliki keahlian luar biasa dalam obat dan racikan?" Meskipun lesu, Emlyn mengangkat dagunya dengan angkuh. "Itu adalah anugerah yang dimiliki kaum Sanguin. Ahli ramuan terhebat selalu berasal dari Sanguin." "Begitu ya?" gumam Klein pelan, pikirannya tak terbaca. Setelah hening sejenak, Emlyn berkata, "Tulislah surat pada temanmu, dan katakan bahwa aku sudah kembali ke River Bay Avenue. Orang tuaku pasti akan datang mencariku." "Baik," jawab Klein singkat. Sekitar 20 menit kemudian, kereta tiba di River Bay Avenue, dan berhenti di depan rumah nomor 48. Setelah membayar ongkos, Klein turun dan melihat Emlyn White menatap ke arah kamar tidurnya, dengan mata berbinar penuh emosi. Menahan diri, vampir itu menempelkan tangan di dadanya, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Klein. "Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padamu." Klein segera tersenyum. "Tak perlu berterima kasih. Hadiah pencarianmu dan ongkos perjalanan akan kuambil dari orang tuamu. Dan kau harus meracik obat dengan efek Beyonder untuk membantuku mengobati seorang pasien. Itu bayaran yang seharusnya diberikan keluargamu." Hadiah bounty, ongkos transportasi, dan obat dengan efek Beyonder. Emlyn White sempat melongo ketika pertama kali mendengarnya. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. "Bagaimana dengan sifat gentlemanmu?" pikir sang vampir dengan kaget. Sebagai detektif, mematuhi prinsip akuntansi yang jelas itu perlu. Selain itu, kau bahkan menunda kunjunganku ke klub Quella. Aku tak tahu makanan terbatas apa yang mereka tawarkan selama 2 hari ini. Klein memandang Emlyn White sambil bercanda dalam hati. Beberapa detik kemudian, Emlyn memaksa diri tersenyum dan berkata, "Aku harus melihat pasiennya dulu sebelum bisa meramu obat yang sesuai." "Dari nada suaramu, kau tampak sangat percaya diri." Klein mengangguk sambil berpikir. Lalu sebuah masalah terlintas di benaknya. Keluarga White tampaknya memang keluarga ahli ramuan yang luar biasa. Jika aku benar-benar terluka atau keracunan, aku bisa datang ke mereka untuk perawatan. Bukankah semua usahaku memutar otak demi mendapatkan formula apotekeri dari Pastor Yutravsky jadi sia-sia? Aku tak perlu lagi membina asisten yang ahli dalam penyembuhan. Realitas memang berubah lebih cepat daripada rencana. Namun, ini juga tak sepenuhnya sia-sia. Aku sudah balik modal dari Nona Magician. Untuk hal seperti formula, selama ia ada, nilainya akan selalu bertahan. Selain itu, keluarga White pasti akan menjauh dari River Bay Avenue dan hidup dengan identitas rahasia baru. Aku mungkin tak bisa menemukan mereka lagi, jadi tidak begitu praktis juga. Tidak, sebelum efek lilin teror mental diselesaikan, yang perlu kulakukan hanyalah menunggu Emlyn White di gereja Harvest. Dengan pemikiran itu, Klein melepas topinya, membungkuk, dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan membawamu ke sana saat waktunya tiba. Aku tak akan menyita waktumu lebih lama. Sampai jumpa." Ekspresi Emlyn berubah. Dengan ragu ia berkata, "Jika kau bisa menghapus efek lilin teror mental, maka kau akan mendapat hadiah yang lebih besar." Dan ia berhenti sejenak dan mengangkat dagunya. "Dan persahabatan kaum Sanguin. Aku seorang magician, dan aku memiliki lencana matahari serta botol racun biologis. Dalam hal psikis, aku hanya bisa melakukan mediumisasi. Jadi apa yang bisa kulakukan? Di antara orang yang kukenal, hanya Nona Justice yang cukup cocok, tapi dia pun baru urutan 8, seorang telepatis. Kecuali kalau kau mau berpindah iman, menjadi penyembah The Fool yang bukan berasal dari era ini. Maka kita bisa mencari tahu cara menggunakan pengetahuan dalam kitab rahasia untuk menolongmu lewat ritual yang sesuai." Ngomong-ngomong, para vampir tampaknya menyembah Primordial Moon,
mirip dengan Raja Shaman dan yang sejenis. Mungkinkah dewa kuno yang tercatat di kota perak? Leluhur vampir, Lilith. Itu adalah Primordial Moon. Dengan senyum tipis, Klein berkata sambil pikirannya melayang, "Aku akan mencarikan cara untuk membantumu." Emlyn White mengangguk tanpa berkata lagi. Ia berbalik dengan tak sabar dan bergegas menuju pintu. Kalau bukan karena kusir kereta masih menunggu di dekat sana, ia pasti sudah mengepakkan sayap kelelawarnya dan terbang langsung ke lantai 2. Klein tertawa kecil dan menggeleng dengan perasaan hangat. Ia kembali menumpang kereta sewaan yang sama, menuju stasiun Metro Uap di dekat situ, berganti jalur, lalu kembali ke Jalan Minsk, nomor 15, di distrik Sherwood. Sebelum masuk ke kamar, Klein, yang sudah terbiasa memeriksa kotak suratnya, melihat ada sebuah surat di dalamnya. Betapa terkejutnya ia saat benar-benar menemukan sepucuk surat. Tak ada perangko di amplop itu. Surat itu ditujukan pada detektif Sherlock Moriarty dan ditandatangani Jurgen Cooper. Pengacara Jurgen bingung. Klein mengambil amplop itu dan merobeknya. Di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat selembar kertas dan 2 lembar uang. Nilai keduanya 1 soli dan 5 soli. Total 6 soli. Aku memberi makan kucing itu 3 kali. Perjanjiannya 2 soli tiap kali. Menyadari alasannya, Klein membuka pintu dan menyalakan lampu gas. Begitu membuka suratnya, ia mendapati isinya tak banyak, dan tulisan tangan Jurgen setepat serta seserius orangnya. Kepada Detektif Moriarty, terima kasih telah merawat Brody selama beberapa hari terakhir. Ini adalah imbalan yang pantas Anda terima. Aku sudah menekan bel 2 kali dan mendapati Anda tidak di rumah, jadi aku hanya bisa memasukkan pembayaran ini dalam amplop dan menaruhnya di kotak surat Anda. Karena aku mungkin baru kembali besok malam, aku mungkin melewatkan janji lisan yang nenekku buat malam ini. Sebagai pengacara, aku menghargai kekuatan hukum dari janji lisan dan berharap agar itu tetap ditepati. Terakhir, sekali lagi terima kasih, Jurgen Cooper. Tuan pengacara, rasa terima kasihmu begitu kering dan membosankan, bahkan kalah dari Brody. Tapi penjelasan atas tindakannya begitu rinci. Sangat khas Jurgen. Juga, kenapa harus dimasukkan ke kotak suratku? Kalau ini di bumi, sebelum aku berpindah dunia, aku mungkin tak akan mengecek kotak surat selama berbulan-bulan. Klein tersenyum, melipat uang itu, dan menyimpannya di saku. Lalu ia mengambil selembar kertas dan mulai menulis surat untuk Detektif Stewart. Setelah menulis salam pembuka, ia menulis dengan hati-hati. Aku menemukan Emlyn White di gereja Harvest dekat Jalan Tuteva. Itu gereja kecil milik gereja Mother Earth. Tak banyak di Loen. Emlyn White mengaku bahwa karena beberapa urusan, ia memilih kabur dari rumah. Setelah itu, ia ditampung oleh uskup gereja Harvest dan tinggal di sana. Klein berpikir sejenak sebelum menulis kata relawan. Kemudian ia menambahkan dengan sederhana. Berkat bujukanku, ia telah kembali ke River Bay Avenue nomor 48. Namun, ia mungkin akan sering mengunjungi gereja Harvest untuk kegiatan sukarela. Setelah selesai, Klein membacanya ulang, meletakkan pena, dan melipat surat itu dengan rapi. Ia mencari amplop, tapi tidak menempelkan perangko, karena berencana menyuruh seseorang mengantarkannya langsung ke rumah Stuart besok. Kalau lewat sistem pos kerajaan, meskipun kumasukkan sekarang, surat ini baru akan diambil besok pagi, lalu disortir dan dikirim. Jadi, walaupun sama-sama di ibu kota Backland, Stuart baru akan menerimanya paling cepat lusa. Baru setelah itu, keluarga White diberi kabar. Selama waktu itu, Emlyn White hanyalah pria tanpa uang, yang hidup dengan boneka-bonekanya. Ini juga demi menerima bayaran lebih cepat. Klein terkekeh, merapikan meja kopi, lalu naik ke lantai 2 untuk menyikat gigi dan mandi. Rabu pagi, setelah membayar 2 soli untuk menyewa kusir agar mengantarkan surat itu, Klein membeli bahan utama untuk nasi laut gaya Desi, berencana membuat nasi goreng hari ini. Ia tak bisa menahan diri, menelan ludah, ketika membayangkan nasi putih mengkilap itu. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya berhasil memasak sepanci nasi goreng harum dengan bacon dan teh hitam, dan rasanya begitu lezat hingga matanya hampir berkaca-kaca.
Ini benar-benar rasa yang mengharukan dan penuh nostalgia. Setelah menyantap 2 piring besar, Klein duduk di kursi sambil mengelus perutnya. Karena situasi Emlyn White terlalu berliku, penampilannya kali ini sudah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai, sehingga ia tak mencapai hasil yang diinginkan. Maka, ia hanya bisa mencari kesempatan lain untuk mengambil inisiatif dalam pertunjukan. Namun, Klein tetap mendapat pelajaran. Kegagalan juga adalah pengalaman, dan ia menyadari satu hal penting. Berbeda dari pesulap biasa, pertunjukanku bukan hanya memiliki asisten, tapi juga musuh dan peserta. Reaksi serta pilihan mereka juga bisa memengaruhi jalannya pertunjukan. Aku harus mempertimbangkan semua elemen ini sebelumnya. Ini juga sebuah pelajaran, lebih baik belajar dari kesalahan kecil sekarang, daripada saat menghadapi urusan besar nanti. Klein menatap piring kosong di depannya, sambil merenungkan, pertunjukan, apalagi yang bisa ia mulai. Namun, setelah berpikir serius sejenak, ia sadar tak ada yang cocok dilakukan saat ini. Tentu saja, bukan berarti tak ada sama sekali, hanya belum saatnya. Misalnya, Klein selalu ingin menyingkirkan roh jahat di reruntuhan dinasti Tudor dari zaman keempat. Tapi bahkan Sharon dengan Scarlet Lunar Corona, dan Marik yang memiliki karakteristik Beyond the Rampager dari jenis Raid pun, menurutnya belum cukup kuat melawan monster urutan tinggi itu. Bisa-bisa mereka mati tanpa tahu sebabnya. Mengambil inisiatif untuk tampil bukan berarti mencari mati. Pertunjukan tidak berarti mempertaruhkan nyawa. Klein memperingatkan dirinya sendiri, ada satu hal lain yang ingin ia lakukan, meski peluangnya kecil, menemukan anak aneh bernama Will Auseptin, yang membawa sial bagi dokter bedah Eren. Klein selalu penasaran pada kartu tarot yang dimiliki anak itu, dan ingin memastikan apakah itu benda mistik. Sayangnya, kasus itu sudah diambil alih oleh para Nighthawk, dan Klein tak ingin berurusan lagi dengan rekan-rekannya yang lama. Aku akan menunggu waktu istirahat Dr. Eren, sebelum pergi ke klub Quelak untuk menanyakan perkembangannya, lalu memutuskan langkah selanjutnya, pikir Klein. Menurut yang ia tahu, Dr. Eren biasanya bebas pada Jumat sore dan Minggu, waktu ia bermain tenis di klub Quelak. Klein juga sudah memastikan satu hal lewat Backlund Morning Post hari ini. Besok malam akan ada pertemuan Beyonder, yang diselenggarakan oleh Eye of Wisdom. Aku tak bisa menjual karakteristik Beyonder Werewolf, atau botol racun biologis untuk sementara. Bahkan tak ada orang yang bisa mengubah karakteristik pertama itu menjadi benda mistik. Para Beyonder urutan tinggi dari Rose School of Thought pasti masih aktif di sekitar sini, dipenuhi amarah. Aku yakin mereka tak sabar menemukan Sharon, Marik, dan pembantu mereka untuk mencabik-cabik mereka. Untuk saat ini, aku harus merendah di wilayah ini. Klein mengambil serbet, mengelap mulutnya, lalu mulai merapikan meja. Ia ingin beristirahat hari itu, dan pergi ke klub Quelak untuk bersantai tanpa tampil. Tapi tiba-tiba teringat akan avatar Amon, yang mencoba menembus kabut abu-abu, serta peran kitab rahasia dalam peristiwa menegangkan itu. Jadi, Klein menyalakan perapian di ruang tamu, dan membawa kitab rahasia kembali ke dunia nyata. Ia kemudian berkonsentrasi membaca, mempelajari, dan membuat catatan. Tentu saja, catatan itu nantinya akan ia bakar di atas kabut abu-abu. Waktu telah beranjak ke siang hari, saat tiba-tiba bel pintu berbunyi. Setelah menyembunyikan kitab rahasia, Klein masuk ke ruang tamu dan menuju pintu. Tamu itu ternyata Detektif Stuart, pria kurus berjanggut. Ia menatap Klein dengan rasa hormat dan kegembiraan besar, tak sabar untuk memujinya. Kau benar-benar detektif hebat dengan jaringan dan sumber daya luas. Kau bisa memecahkan kasus tanpa petunjuk apapun. Kenapa aku merasa spiritualitasku sedikit berubah? Rasanya ramuan sudah sedikit lebih tercerna. Dengan kata lain, pertunjukanku ternyata masih memberi hasil terbatas. Tapi hanya ada satu penonton, dan hanya dia yang tertipu hingga mengira hasilnya luar biasa. Tepuk tangan penonton memang benar-benar efektif. Klein tertegun sejenak sebelum menampilkan senyum hangat.